Tarik nafas dulu ya. Capek ya berdiri lama ya. Kakinya digoyang-goyang ya. Kram Bapak Ibu kakinya? Iya. Bacaannya yang kita dengarkan lumayan panjang ya. Hal ini mengingatkan kita tentang sengsara Yesus. Ya, jadi sengsara kita tadi itu nggak ada artinya dengan sengsara yang Tuhan Yesus alami. Itu hanya sedikit ya kalau dibandingkan dengan kisah yang sengsara Yesus alami di kayu salib di Bukit Golgota. Ya, minggu ini kita mengenangkan kisah sengsara Tuhan ya. Minggu ini juga kita merayakan Minggu Palma ya. Semua punya daun palma kan? Ya. Apa artinya daun palma? Ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari daun palma. Jadi dari artinya, dari bentuknya, dan dari warnanya ya. Coba dilihat daun palmanya. Nanti kalau pulang taruh di mana daun palmanya? Kenapa taruh di salib? Supaya nggak hilang ya. Supaya iya. Daun palma taruh di salib untuk mengingatkan kita bahwa di balik penderitaan sengsara Yesus salib juga ada kemenangan. Daun palma melambangkan kemenangan Kristus. Jadi kita menaruh daun palma di salib. Pertama ya, alasan praktisnya supaya nggak hilang ya. Tahun depan bisa dibawa, kalau sudah kering bisa dijadikan abu, digunakan pada hari Rabu abu. Tapi juga arti yang sesungguhnya supaya mengingatkan kita bahwa di balik penderitaan ada kemenangan, yaitu kemenangan bersama Kristus. Jadi arti yang pertama dari daun palma adalah lambang kemenangan, lambang victory, lambang kejayaan yang biasanya digunakan oleh para raja pada zaman Yesus. Dan yang kedua dari bentuknya, daun palma itu seperti tangan ya. Jadi daun palma itu seperti lambaian tangan yang artinya memberikan hormat, memberikan selamat ya kepada orang yang menang. Seperti raja yang pulang dari medan perang dan menang, kita memberikan ucapan selamat, atau kepada siapapun yang berhasil kita memberikan salam ya. Itu artinya dari bentuknya seperti tangan manusia. Dan dari warnanya, warnanya adalah hijau. Hijau melambangkan awal musim semi, lambang kehidupan. Jadi seperti tunas baru yang muncul dari musim dingin melambangkan kematian. Kita setelah menjalankan masa prapaskah 40 hari, kita mati dari segala kedagingan kita mau meninggalkan cara hidup yang lama. Sekarang kita boleh melihat kehidupan atau melambangkan harapan yang baru. Jadi warna hijau melambangkan kehidupan setelah kematian ya. Ini alasan mengapa kita gereja menggunakan daun palma. Hal ini juga ingin mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini banyak kontrasnya. Banyak hal kontras dalam hidup kita. Ada kebaikan, ada kejahatan. Ada sehat, ada sakit. Ada kelahiran, ada kematian. Ada kaya dan ada yang kurang mampu. Hidup ini selalu penuh dengan kontras. Sama seperti yang kita rayakan minggu ini. Tadi di awal kita merayakan Yesus dielulukan, Yesus dimuliakan, disambut sebagai Raja. Tapi dalam kisah sengsara, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus ditangkap, disiksa, didera hingga wafat di salib. Sangat kelihatan kontrasnya. Dari awal ia dimuliakan, tapi akhirnya ia ditangkap seperti penjahat. Tentu pertanyaannya sekarang adalah, apakah mereka yang mengeluk-elukan Yesus di awal ketika Yesus datang ke Yerusalem itu sama dengan mereka yang berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia ya. Tadi kita berseru Hosana Hosana, tapi Kur menyatakan salibkanlah dia ya. Orangnya beda ya. Berarti yang menyalibkan Yesus adalah yang Kur ya. Iya. Apakah beda? Iya, tentu adalah beda ya. Pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, mereka ini disambut oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka yang menyambut Yesus sebagai Raja adalah mereka yang telah merasakan mujizat Yesus, mengalami kebaikan Yesus, dan sungguh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan sedangkan mereka yang berteriak menyalibkan Yesus, menyiksa Yesus, adalah mereka yang tidak percaya. Pada saat itu kalau kita ingat,
sedang terjadi hari raya orang Yahudi, hari raya Paskah di Yerusalem. Pada saat itu banyak orang asing yang datang ke Yerusalem. Tidak hanya orang yang percaya, tapi dari segala bangsa datang ke Yerusalem. Dan mereka inilah yang tidak mengenal Tuhan. Mereka ini bukan pengikut Kristus. Mereka menyalibkan dan menyiksa Yesus dan mengolok-olok Yesus karena ia ikut-ikutan dan dihasut. Jadi dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Jadi mereka yang mengeluh-elukan Yesus adalah mereka yang sudah mengalami kasih Tuhan. Mereka pendukung Yesus dan mereka inilah perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Sedangkan mereka yang mengolok-olok Yesus dan berteriak salibkanlah, salibkanlah Yesus, mereka ini orang-orang asing, mereka yang tidak mengenal dan tidak merasakan kebaikan Tuhan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Dalam hidup kita pun sama seperti mereka, orang-orang asing ya. Ataukah kita ini seperti orang-orang yang percaya? Dalam hidup kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang telah kita alami dalam hidup, karunia kesembuhan, rezeki ya. Apakah kita ini mau menyalibkan Yesus karena alasan yang tidak masuk akal, ataukah kita mau tetap seperti orang-orang yang menyambut Yesus? Semoga kebaikan Tuhan yang sudah kita alami selalu kita ingat, sehingga apapun yang terjadi kita mau tetap berteriak, kita mau terus menyambut Yesus, Engkaulah Raja Daud, Hosana Raja Daud, yang artinya dalam suka dan duka hidup kita, karena kita sudah diselamatkan Tuhan, kita tetap mau bersyukur, kita mau tetap mengakui dan percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana jika kita ini seperti orang-orang yang menyalibkan Yesus? Apakah tidak ada harapan? Tentu tidak, itu bukan harga mati. Kita lihat tadi yang dikatakan oleh Serdadu, sungguh orang ini adalah anak Allah. Artinya apa? Bahwa sekalipun dia ini telah menyalibkan Yesus, tapi dia mau bertobat. Ia mau mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi inti dari masa Minggu Palma ini, kita juga mau mengakui siapa Tuhan dalam hidup kita. Dalam suka, dalam duka, apakah kita tetap bisa mengatakan bahwa Engkau adalah anak Allah, Sang Juru Selamatku. Semoga selama Pekan Suci ini kita sungguh-sungguh mau merenungkan kebaikan Tuhan. Dan jangan takut, jangan khawatir kalau kita pernah jatuh, kita pernah meninggalkan Tuhan, bahkan seperti menyalibkan Tuhan, itu bukan akhir segalanya. Seperti Serdadu yang mau mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, kita juga mau mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Di tempat itu ada banyak orang, banyak pemuka agama, mereka justru tidak mengakui Yesus. Mereka yang sudah tahu kebenaran kitab suci, mereka malah tetap tidak percaya kepada Yesus. Tapi orang berdosa ini, orang kafir ini, Serdadu ini percaya kepada Yesus. Jadi jangan takut, harapan selalu ada. Kejahatan memang pada awalnya selalu menang ya. Kalau kita dulu nonton film apa ya, film pahlawan, film seri ya, kayak Batman, Superman, biasanya yang baik itu kalah dulu ya. Tapi pada akhirnya kejahatan selalu kalah melawan kebaikan. Semoga kita pun sama, kita mau terus mewartakan kebenaran dan kebaikan Tuhan, karena pada akhirnya itulah yang pasti akan menang. Semoga demikian, Tuhan memberkati.